Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sugianti, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMK Negeri 8 Kota Malang. Pada apresiasi GTK 2023 kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif untuk pembelajaran PAI pada fase E. Bapak Ibu guru hebat, pada apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023 kali ini, jenis kategori lomba yang saya ikuti adalah GTK Inovatif dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase E, yakni pada CP atau capaian pembelajaran menghindari akhlak mazmumah. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari berfoya-foya, riak, dan sum'ah. Melalui multimedia pembelajaran interaktif ini, siswa akan dapat belajar dengan lebih aktif dan siswa dapat memilih menu belajar yang mereka kehendaki, mulai dari mari belajar, mari bermain, waktunya kuis, profil pengembang, petunjuk penggunaan, dan referensi, serta siswa juga dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu guru hebat, pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif yang saya terapkan di dalam pembelajaran agama Islam dan budi pekerti kali ini dilatar belakangi oleh kondisi yang pertama, kelas yang saya ajar yakni 10 Elin A. Dari segi kesiapan belajar, beberapa murid masih perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana dengan satu atraksi pada satu waktu. Yang kedua, saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang murid di kelas 10 Elin A juga masih memerlukan struktur yang jelas. Yang ketiga, beberapa murid juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari satu topik. Dan yang keempat, rata-rata siswa di kelas tersebut masih suka untuk bermain game. Bapak Ibu guru hebat, adapun tantangan yang saya temui tatkala penerapan pembelajaran dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif di kelas 10 Elin A ini, yang pertama, terdapat beberapa siswa yang tidak berfungsi audionya tatkala MPI atau media pembelajaran interaktifnya diputar. Yang kedua, terdapat beberapa siswa yang HP-nya lowbat sehingga harus sambil duduk atau tiduran di lantai untuk menjalankan MPI-nya. Yang ketiga, ada beberapa siswa yang masih sibuk sendiri dan tidak bersegera untuk masuk ke dalam MPI-nya. Dan yang terakhir, siswa kurang literasi dan kurang memperhatikan petunjuk sehingga banyak yang bertanya lagi tatkala menjalankan MPI-nya. Bapak Ibu guru hebat, dengan berdasarkan pada situasi dan permasalahan proses pembelajaran yang saya sampaikan di depan, maka rencana aksi yang saya lakukan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir kesiapan belajar siswa dan profil belajar siswa. Yang kedua, menyiapkan dan membuat media pembelajaran interaktif sehingga siswa bisa lebih aktif dalam belajar dan siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, memaksimalkan aset yang dipunyai siswa yakni HP atau laptop sehingga belajar bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Bapak Ibu guru hebat, adapun refleksi yang saya dapatkan setelah penerapan pembelajaran dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif pada kelas 10 Elin A, yang pertama, partisipasi siswa lebih meningkat. Siswa mampu berkolaborasi, berkonsentrasi, dan memaksimalkan ide atau gagasan. Yang kedua, siswa lebih antusias dan merasa tertantang untuk menyelesaikan menu pilihan belajar mereka, terutama pada menu Ayo Bermain. Yang ketiga, siswa dapat memaksimalkan aset yang ada, yakni HP atau laptop yang dimiliki untuk menunjang pembelajaran. Dan yang keempat, mendekatkan siswa dengan guru dengan pendampingan pada kelompok-kelompok kecil. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, maka saya membuka pembelajaran di kelas
dengan memberi salam, mengabsen, doa bersama, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini serta mengaitkan pembelajaran hari ini dengan materi sebelumnya untuk mengetahui kesiapan siswa untuk menerima materi pembelajaran baru. Baik anak-anak hebat 10 TKJA akan melanjutkan pembahasan kita tentang akhlak mazmum. Oke, akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak tercela itu jumlahnya banyak sekali. Namun demikian tidak semua kita pelajari. Yang fokus kita pelajari tentang 3 hal. Yang pertama tentang larangan hidup berfoya-foya. Setelah pelaksanaan kegiatan A persepsi yang merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran di kelas, maka tahapan pembelajaran selanjutnya adalah penyampaian materi inti. Pada penyampaian materi inti dengan CP atau capaian pembelajaran menghindari akhlak mazmumah, kali ini saya memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif untuk proses pembelajaran di kelas. Multimedia pembelajaran interaktif ini menuntut siswa untuk belajar secara lebih aktif dan interaktif serta sesuai dengan karakteristik siswa serta sesuai dengan yang menjadi kesiapan belajar siswa dan profil belajar siswa. Melalui media pembelajaran interaktif ini, siswa juga dapat belajar dimanapun dan kapanpun, serta siswa juga dapat mengulangi kembali pembelajaran yang dikehendaki. Serta siswa juga dapat memanfaatkan aset yang dipunyai, yakni melalui HP atau laptop mereka masing-masing. Dari sikap mazmumah atau perilaku tercela, mulai dari petunjuk, mulai dari ayo belajar, ada juga pilihan ayo bermain, ada juga pilihan di situ quiz time, ada pilihan referensi dan pengembang profil. Kalian bisa memilih tuh dengan mengklik tulisannya ya, dengan mengklik item yang Bapak Ibu guru hebat, kehadiran multimedia pembelajaran interaktif di pembelajaran kelas saya ini mengandung beragam manfaat. Yang pertama, materi pembelajaran yang tersampaikan dapat semakin menarik perhatian siswa serta tak menjadikan peserta didik mengalami kebosanan. Yang kedua, multimedia pembelajaran interaktif ini juga menjadikan peserta didik dapat berinteraksi secara lebih intens kepada guru terkait feedback yang ingin disampaikan kepada guru. Yang ketiga, materi pembelajaran yang diwadahi dalam multimedia pembelajaran interaktif tentu akan menjadikan konten pembelajaran yang semakin menarik. Kemudian yang keempat, multimedia pembelajaran interaktif ini juga dapat mengefisiensikan waktu yang digunakan untuk mengulang kembali proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, multimedia pembelajaran interaktif ini juga dapat membantu para peserta didik untuk bisa mengajar para peserta didik kapanpun dan dimanapun. Dengan hal ini, maka pengajaran akan berjalan secara lebih efektif dan efisien. Dan yang keenam, multimedia pembelajaran interaktif ini dapat menjadikan peserta didik untuk lebih fokus dalam pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Melalui multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya telah dilengkapi dengan menu-menu belajar yang dapat dipilih oleh siswa seperti menu Ayo Belajar, yang mana sudah dilengkapi dengan audio dan video. Hal ini untuk mengakomodir gaya belajar siswa yang visual dan auditorial. Begitu pula pada menu pilihan Ayo Bermain juga sudah terintegrasikan dengan aplikasi yang lain, yakni Wordwall, di mana hal ini sesuai dengan karakteristik siswa yang masih suka bermain game. Kemudian pada menu pilihan Quiz Time juga sudah terintegrasikan dalam bentuk kuis sehingga siswa dapat mengerjakan evaluasi secara menyenangkan.
saya Farizan Pratama. Saya Rangga Belajar Pratama. Saya kan menjelaskan tentang pelajaran saya tentang game tadi. Game yang situ titik cari kata dan menjawab soal dari kata itu sangat menyenangkan karena saya bisa bekerja sama dengan teman saya dari kata-kata tersebut. Saya merasa sangat senang karena di situ ada menu juaranya dan saya sangat berusaha ini menjadi juara satu. Ternyata saya mendapat juara dua. Perasaan saya dari media pembelajaran interaktif yaitu gamenya sangat seru dan di game itu sangat mengandalkan pikiran. Saya dan teman-teman memikir bersama untuk menyelesaikan dan saya pun berhasil, teman-teman juga berhasil. Gamenya sangat menarik dan saya senang sekali. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.